Halo geng, welcome ya geng ya. Di video kali ini gue akan menceritakan tentang seorang pembunuh yang sangat keji dan brutal. Tetapi dia sudah bertobat. Dia adalah Rurouni Kenshin. Di film ini ia akan mulai bertarung lagi setelah 10 tahun dia pensiun. Dan inilah Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Di awal film kita diperlihatkan jagoan kita Kenshi yang sedang menonton teater. Selama dia sudah pensiun selama 10 tahun, Kenshi masih tetap diincar para samurai untuk mendapatkan gelar nomor satu. Sesuai yang diceritakan di film pertamanya, Kenshi kini tinggal di sebuah dojo milik seorang gadis baik hati bernama Kaoru. Tidak hanya itu saja, Kenshi kini punya keluarga baru yaitu Sanosuke, Megumi, dan Yahiko, adiknya Kaoru. Tak lama, muncullah seorang inspektur utusan menteri. Beliau mengatakan bahwa saat ini sedang ada masalah, dan Kenshi diminta untuk menemui sang bapak menteri. Dan inilah bapak menterinya. Dia langsung menjelaskan terkait masalah yang sangat-sangat serius, yaitu tentang seorang pembunuh yang masih satu angkatan dengan Kenshi, yaitu Shishio Makoto. Dia lebih dari seorang pembunuh biasa. Shishio punya rencana yang besar, yaitu ingin menghanguskan kota Kyoto. 10 tahun lalu, pada masa perang, Shishio adalah seorang samurai yang bekerja untuk pemerintah. Kemampuan dan kecerdasan Shishio hampir menyamai Kenshi. Bedanya, ia tidak memandang siapa lawannya. Mau wanita ataupun anak-anak, Shishio akan tetap menghabisinya. Sehingga ketika perang berakhir, para petinggi pemerintahan lain sepakat untuk melenyapkannya. Karena setelah mereka memenangkan peperangan, Shishio sudah tidak dibutuhkan lagi. Jikapun ia dibiarkan hidup, tentu akan sangat berbahaya. Tidak hanya ditusuk, Shishio juga dibakar bersama dengan prajurit lain yang sudah gugur. Namun ajaibnya, salju turun lebih cepat, yang membuat apinya padam, dan Shishio masih bertahan hidup dengan tubuh yang dipenuhi luka. Sungguh luar biasa bisa bertahan. Selama 10 tahun, Kenshi menghilang. Untuk bertobat selama itu juga, Shishio merekrut para tentara untuk mencapai satu tujuan, yaitu membalas dendam kepada pemerintahan yang telah mengkhianatinya. Pada intinya, Pak Menteri ingin Kenshi membantunya, karena hanya Kenshi lah satu-satunya orang yang bisa menghentikan Shishio. Sepulangnya Kenshi ke dojo, Kaoru dan Megumi pun langsung kesal kepada pemerintahan yang selalu melibatkan Kenshi ketika ada butuhnya saja, di mana Kenshi sendiri tampak masih berpikir, karena ini menyangkut keamanan keluarganya juga. Kita beralih ke Pak Menteri yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, dan terlihat ada anak buah Sisio bernama Sojiro. Dia langsung berlari dengan sangat lincah dan berhasil menghabisi Pak Menteri di dalam keretanya. Karena kejadian itu, Kenshi pun kembali dipanggil ke kantor pemerintahan dan semakin didesak agar cepat mengambil keputusan. Yang jika kematian Pak Menteri dianggap masih kurang, Kenshi pun diajak melihat puluhan jasad polisi yang merupakan ulah Shishio. Pada akhirnya, Kenshi pun setuju untuk pergi ke Kyoto. Setelah itu, Kenshi berpamitan dengan Kaoru, di mana dia yang sebenarnya keberatan pun tak bisa apa-apa, karena itu adalah pilihan Kenshi sendiri. Dia pergi dengan meninggalkan kimono warna merahnya. Lalu pada saat itu, Sanosuke bertemu dengan seorang yang menanyakan tentang Kenshi. Dia bernama Aoshi. Ia mengaku jauh-jauh datang untuk mencari sosok Kenshi dan berambisi untuk mengalahkannya agar bisa jadi yang terkuat dan nomor satu. Melihat sikap Aoshi yang sombong itu, Sanosuke pun menantangnya berduel. Tampaknya Aoshi bukan pendekar sembarangan. Sanosuke pun dihajar habis-habisan sampai babak belur. Beruntungnya ada Megumi yang datang tepat waktu sehingga Aoshi menghentikan pertarungannya dan langsung pergi.
Kembali lagi ke Kenshi yang sedang melakukan perjalanan, di mana saat ia sedang istirahat dan bakar ikan di sungai, muncul seorang wanita bernama Misao yang mencuri pedang milik Kenshi dan langsung kabur saat dirinya ketahuan. Dan dia juga berhenti berlari ketika menurutnya sudah jauh. Tapi itu bukan masalah bagi Kenshi, karena seperti kita tahu Kenshi terkenal dengan kecepatannya, sehingga tak sulit bagi ia untuk bisa mengejar Misao. Entah siapa dia dan apa tujuannya, tetapi Kenshi berhasil mengambil pedangnya kembali. Dan dia sempat terjadi sedikit pertarungan sampai akhirnya muncul seorang anak kecil dan seorang pria yang terluka parah mengaku bahwa desa mereka baru saja dibakar oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Setibanya di desa, alangkah terkejutnya Kenshi dan Misao saat melihat desa itu sudah hangus terbakar. Berikut dengan para warga yang dibakarnya. Tak lama, muncullah banyak preman yang menjadi pelaku pembakaran ini. Sehingga Kenshi langsung menghadapi mereka semua. Dan Kenshi adalah pengguna pedang yang menguasai sebuah teknik bernama Hiten Mitsurugi Ryu, seni pedang kuno yang memungkinkannya untuk mengayunkan pedang dengan kecepatan luar biasa. Yang andai kata pedangnya bukan pedang mata terbalik alias Sakabato, maka semua preman ini akan langsung mati saat itu juga. Tak lama muncullah Sojiro yang datang untuk membawa Kenshi menemui majikannya. Yang setibanya di lokasi pemandian air panas, kita melihat pertemuan pertama kali antara Kenshi dan Shishio yang sama-sama ahli pedang hebat. Tapi meski begitu, kita akan dibuat emosi ketika mengetahui jika alasan Shishio membakar desa kecil ini hanya karena tertarik dengan pemandian air panasnya dan ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Dasar egois. Melihat Kenshi memakai pedang mata terbalik, membuat Shishio tidak begitu tertarik menerima tantangan duelnya. Shishio mengaku bahwa ia hanya akan bertarung dengan sosok Batosai, sang pembantai, bukan dengan pria biasa yang menggunakan pedang aneh. Sehingga Shishio pun meminta Sojiro untuk melawannya. Dia adalah tangan kanan Shishio yang paling cepat dan lincah, yang selalu tersenyum ramah. Pada akhirnya, pedang mata terbalik Kenshi pun akhirnya patah oleh seorang bocah. Karena tidak seru bertarung tanpa pedang, Sojiro pun pergi begitu saja tanpa menyelesaikan pertarungannya. Singkat cerita, Kenshi akhirnya tiba di kota Kyoto yang cukup ramai, sampai akhirnya muncul lagi Misao yang menyeret Kenshi untuk ikut bersamanya. Dia dibawa menuju sebuah penginapan yang dimiliki oleh seorang kakek. Kita panggil saja Pak Tua. Ternyata beliau ini adalah seorang ninja sekaligus mantan ketua pengintai ketika masa perang dan pada saat itu fokus membuka bisnis penginapan untuk menafkahi keluarga dan seluruh anak buahnya. Dari sekian banyak anak buahnya yang sudah pensiun, ada satu murid terbaiknya yang masih terjebak dalam masa lalu, yaitu Aoshi. Dia sempat kehilangan tujuan hidupnya sampai pada satu titik ia mendengar ada sebuah nama yaitu Himura Batosai, sang pembantai, dan mulai berambisi untuk bisa mengalahkannya agar bisa menjadi yang terkuat dan nomor satu di dunia persamuraian. Keesokan harinya, Kenshi pergi ke salah satu kediaman sang pembuat pedang terbaik di Jepang, termasuk orang yang juga sudah membuatkannya pedang mata terbalik. Dia ingin meminta dibuatkan pedang lagi. Kenshi tampaknya harus pasrah karena anak si pembuat pedang mengatakan jika ayahnya sudah lama meninggal. Sehingga mau bagaimana lagi, Kenshi tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama setelah Kenshi pergi, muncul seorang bernama Cho. Ia adalah pendekar suruhan Shishio yang diutus untuk mengambil pedang terakhir yang katanya masih disimpan oleh anaknya. Karena dia bersikeras tidak memberinya, Cho pun menyandra anaknya yang masih kecil, sehingga mereka pun meminta tolong kepada Kenshi agar diselamatkan anak mereka. Berlokasi di sebuah kuil, Kenshi pun meminta Cho untuk jangan dilibatkan anak tak berdosa.
Kenshi yang hanya bermodalkan pedang buntung dan sarung pedang yang terbuat dari kayu, Kenshi pun menghadapi Cho dan pertarungan dimulai. Sangat jelas, Cho bukan tandingan seorang Kenshi. Cho kembali berdiri, ia tampaknya belum menyerah dan mulai mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Kenshi sempat terkena tendangannya yang membuatnya terlempar. Melihat Kenshi kesulitan karena tidak mempunyai pedang dan pengorbanannya mempertaruhkan nyawa demi anaknya, dan dia segera pulang ke rumah untuk mengambil sesuatu yang tidak lain adalah pedang terakhir buatan ayahnya. Setelah itu, dia melemparkannya pada Kenshi dan dia meraih pedangnya. Kenshi hanya terdiam dalam posisi kuda-kuda ciri khasnya. Melihat Kenshi yang terdiam, Chow mulai mendekati anak tersebut dan akan menghabisi anaknya. Akan tetapi, Kenshi dengan kecepatan yang luar biasa itu langsung menebasnya. Setelahnya, dia menyesal karena harus membunuh lagi demi menyelamatkan orang lain. Namun, Kenshi terkejut karena pedang terakhirnya dibuat adalah pedang mata terbalik, dan itu sangat cocok dengan seseorang sepertinya yang menggunakan pedang bukan untuk membunuh seseorang. Kemudian Cho ditangkap oleh polisi. Di sana ia diinterogasi tanpa paksaan dan siksaan. Tapi dengan mudahnya Cho memberitahu tentang rencana Shishio, yaitu ingin membakar habis seluruh kota Kyoto pada malam ini juga. Kenshi yang mendengar hal itu pun sempat curiga jika ada hal lain yang sedang Shishio lakukan. Karena tidak mungkin Cho dengan begitu mudahnya memberitahu rencana majikannya. Tetapi polisi menegaskan bahwa ia mengaku sudah bertemu dengan berbagai macam penjahat dan terkadang mereka terbiasa berbicara apapun yang mereka inginkan, meskipun itu mengkhianati majikannya. Seluruh polisi pun langsung bersiap, termasuk Pak Tua dan anak buahnya yang bersedia ikut kerjasama melindungi kota tempat tinggal mereka. Yang tepat saat anak buahnya sudah pergi dan Pak Tua sendiri harus dialihkan perhatiannya oleh kemunculan Aoshi yang baru pulang. Bukannya fokus dan membantu pada hal yang paling penting, dia malah terus saja mengurusi ambisi tidak jelasnya itu. Apalagi ketika mendengar Pak Tua sempat mengizinkan Kenshi tinggal di penginapannya. Aoshi yang marah dan kesal kepada Pak Tua itu mulai menyerangnya. Dan Pak Tua itu akhirnya kalah oleh murid terbaiknya sendiri, tepat saat Misao baru tiba di sana. Kembali ke Kenshi dan para polisi yang sedang bersiap menyambut datangnya Shishio dan seluruh pasukannya. Mereka datang bersama dengan api besar untuk membakar kota ini. Tanpa berlama-lama, para polisi pun langsung menyerang duluan. Dan keluarga dari Kenshi juga ikut serta melawan. Terlihat Kenshi yang berada di garis depan sendirian menghabisi setengah dari mereka. Pada saat yang sama, Shishio pun muncul. Kenshi yang melihatnya langsung pergi ke sana. Dan ternyata itu bukan Shishio. Mereka memakai strategi licik dengan membuat dirinya seolah menjadi banyak. Namun itu tidak menjadi masalah untuk Kenshi. Karena berapapun jumlahnya, ia akan tetap mengalahkan mereka semua. Tapi pada akhirnya mereka semua pun menang dan berhasil mengalahkan seluruh anak buah Shishio. Lalu di sisi lain, tanpa sepengetahuan Kenshi, Sojiro berhasil menculik Kaoru yang sedang sendirian. Di saat yang sama, Kenshi mulai sadar jika ini semua terlalu mudah. Dan benar saja firasatnya, setelah ia melihat peta, Kenshi akhirnya sadar jika Shishio tidak hanya mengincar kota Kyoto, melainkan seluruh negara Jepang, dimulai dengan menargetkan kota Tokyo sebagai titik awal. Melihat Kaoru dibawa oleh Sojiro, Kenshi dengan cepat melakukan pengejaran, dan tepat saat kapal besar Shishio akan berlayar, Kenshi langsung loncat ke atas kapal. Untuk kedua kalinya, Kenshi akhirnya bertemu lagi dengan Shishio dan seluruh pendekar terbaiknya.
yang sengaja disimpan untuk nanti menyerang kota Tokyo. Melihat Kaoru jadi tawanan itu, Kenshi pun mendadak jadi lemah dan jauh dari kesan seorang Batosai. Hal itu membuat Shishio menjadi kesal, karena yang dia inginkan adalah sosok Batosai si pembantai, sehingga untuk memunculkan jiwa-jiwa pembunuh dalam diri Kenshi, Shishio pun menyuruh anak buahnya untuk melempar Kaoru ke laut. Melihat itu, Kenshi pun langsung maju ke arah Shishio, tapi dijegat oleh pendekarnya. Kenshi yang terpojok itu pun akhirnya loncat ke laut demi menyelamatkan nyawa Kaoru. Keesokan paginya, Kenshi yang terdampar di pinggir pantai sampai akhirnya muncul seorang nelayan yang menolongnya. Entah siapa nelayan ini, tetapi dari raut wajahnya, ia jelas bukan orang sembarangan dan tampak seperti sudah mengenal Kenshi sebelumnya. Lalu, apa yang akan Kenshi lakukan selanjutnya dan bagaimana nasib Kaoru yang dilempar ke laut? Saksikanlah dan nantikanlah pada video selanjutnya. Oke, geng, segitu aja untuk alur cerita film kali ini. Sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian untuk video ini, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you di next video. We out, geng.